jika tidak siap. Nah, jadi awal mula saya mau mendaki Gunung Semeru nih Bang. Awalnya itu saya ikut open trip Bang. Ya, ikut open trip di salah satu adalah di IG itu saya ngikut salah satu open trip ya. Gitu ya. Nah, saya masuk, saya bayar dah tuh. Peserta itu total ada 15 kalau nggak salah. Di perjalanan kereta tuh kita jalan mulai dari stasiun Senen itu siang Bang. Itu kita jalan tuh hari Kamis malam Jumat. Itu pada bulan apa ya, kalau nggak salah itu Agustus Bang. Ya saya ingat tuh 23 Agustus 2018 tuh saya jalan di hari Kamis. Nyampe di sana itu sekitar pagi Bang. Kalau nggak salah pagi itu ya, pagi sekitar jam 6:30 kita nyampe di stasiun Malang Baru. Terus kita ngumpul tuh di stasiun Malang Baru itu, kan ada warung-warung ya Bang yang sebelah sana tuh. Iya. Kayak warung-warung makan. Nah, kita disuruh ngumpul di situ dulu sampai ketemu ketua open tripnya itu kan. Nah, kita nunggu setelah berapa menit itu adalah sekitar 30 menitan. Dia datang maranin kita semua peserta. Wah, kita datang juga ya udah. Nah, dari situ kita kemas-kemas lagi, disuruh makan dulu lah, kita makan. Teman bayar sendiri Bang. Itu di luar dari include-nya ya. Karena itu jajannya udah, dari situ kita disewain angkot menuju ke base camp yang Pasar Tumpang itu. Ya udah akhirnya kita di situ ngumpul, udah kita beberes, kita bersih-bersih, mandi. Terus setelah itu ya udah kita nggak langsung jalan menuju base camp Ranupani, enggak, kita di situ main-main dulu. Kita dari Pasar Tumpang itu kalau nggak salah ya jalan ke Ranupani itu sekitar jam 12:30 siang Bang. Nyampe Ranupani itu kita jam berapa ya, sebelum asar apa sesudah asar gitu pokoknya. Pokoknya saya denger ajan asar itu pokoknya di jeep Bang. Nah setelah nyampe Ranupani ya udah, di Ranupani itu kan ada kayak pendopo gitu yang panjang. Kita diarahin ke sana, mau tanya kamu di sana aja. Nah peserta dikumpulin semua biodata gini segala macam berkas-berkas lah ya kan, buat disimaksin sama si admin itu. Ya udah dia simaksin para peserta, kita nunggu di pendopo itu Pak. Situ Bang pada ngobrol, makan-makan, ngerokok lah, kayak ngopi-ngopi gitu biasa. Nah setelah itu ketika admin si open tripnya datang, yaudah nih simaksi udah beres semua, kita sudah lancar nih, udah ibaratnya udah tinggal mendaki doang. Tapi sebelum mendaki biasa di sini peraturannya katanya harus briefing dulu di bawah, dikasih ibarat kata dikasih arahan gimana gitu. Ya udah kasih arahan, briefing dah tuh Bang rame-rame. Ternyata di ruangan situ saya kira tuh cuman open trip kita aja gitu loh, yang total 15 orang. Ternyata semua pendaki yang mau mendaki pada ngumpul di situ, di briefingin dulu sama orang base camp situ Bang. Kita dikasih arahan lah, kita nggak boleh ini, apalagi yang bertentangan itu ketika si orang base campnya itu bilang gini, jangan sekali-sekali ketika Anda di Danau Ranukumbolo itu jangan melakukan cuci tangan atau cuci kaki atau cuci muka gitu, karena air suci lah Bang ibarat kata gitu ya kan. Iya, danau yang disakralkan. Iya, disakralkan gitu. Terus gitu. Udah gitu kan juga buat air Danau Kumbolo itu kan juga buat minum ya, buat minum para pendaki kan juga. Kalau misalkan kita cuci tangan, cuci muka, cuci kaki di situ kan nggak enak gitu loh Bang kalau dilihat sama pendaki. Yang ada ntar kita dibully lah gitu, kata nih kayaknya lu baru naik gunung lu ya gitu kan kata. Oh udah dikasih saran seperti itu, ya udah kelar briefing di base camp, udah kita mulai mendaki. Itu kita sebelum mendaki kita baca doa. Itu kita mulai mendaki itu maghrib Bang, sore banget itu. Pokoknya habis maghrib kita jalan tuh mulai mendaki. Udah masuk kan ada tuh pelang selamat datang di
Gunung Semeru ya kan. Ya udah kita foto-foto sekitar bentar situ, jalan masuk malam. Nah, masuk hutan tuh udah mulai malam. Nah itu di sepanjang perjalanan kami sama rekan-rekan saya yang open trip itu nggak ada masalah apa bang di jalanan di menuju pos 1, pos 2 gitu nggak ada apa-apa. Jalan ya kami jalan rame-rame ya. Saya di belakang kan ada biasalah ada admin yang kedua itu yang buat ngawal kita di belakang. Oke, panitianya lah ya. Panitianya, swipernya gitu. Ya udah jalan bang, fokus, nggak ada yang ngobrol karena saya sendiri bang dari Jakarta, nggak ada teman lagi ngikut open trip itu. Saya pure bener-bener sendiri, jadi kayak saya dapat teman baru lah di situ ya kan. Ya saya kenalan ya kan, dapat kenalan lah anak condet, anak itu anak mana sih itu Bekasi. Nah ada juga dia yang ikut open trip saya itu orang dari Sumatera bang, dari Padang, dia mepo di stasiun Senen. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Sumatera, itu ngikut open trip itu dia. Jauh-jauh juga ya. Iya bang. Udah akhirnya kita kenalan, jalan dah tuh bang. Jalan nyampe pos 1 kita biasa lah ngopi-ngopi gitu kan. Cuman dikasih istirahat 15 menit kita langsung tapi kita nggak makan. Nah jalan lagi menuju ke pos 2 ya bang ya. Jalan lagi sekitar jam 7:30 kita mulai jalan. Udah jalan. Kita istirahat lagi itu. Saya nggak ngeh pos berapa ya bang, karena udah malam bang. Jadi setiap ada shelter itu kita berhenti. Dianjurkan udah berhenti dulu minum karena banyak bang. Nah regu kita doang itu yang berangkat malam bang. Saya lihat di jalan udah nggak ada pendaki lain gitu. Memang waktu pada saat kami mendaki itu rame bang. Pas saya tahu-tahu kenapa saya bilang rame itu ya karena ketika saya udah nyampe di Ranukumbolo itu banyak tenda ternyata gitu. Mungkin udah pada sampai duluan. Udah pada sampai duluan. Nah setelah nyampe di mana itu pos berapa, kami lanjut jalan itu jam 8:30 jalan tuh, nyampe lah kami di Ranukumbolo tuh bang. Nyampe di Ranukumbolo itu malam banget bang, kita bang jam 10:30 jam 10:30 malam karena memang jalurnya malam dan saya juga baru pertama kali naik Gunung Semeru itu kan, karena penasaran gitu loh kan gimana sih Gunung Semeru gitu loh bang ya kan. Udah akhirnya saya jalan nyampe di Ranukumbolo. Ketika udah nyampe Ranukumbolo, wah itu udah jadi bang semua tenda ya kan. Kami dikasih tenda, nanti tenda lu di sini, nanti di sini. Nah kami dikasih tenda satu orang itu buat berempat bang. Nah itu saya kenalan dari situ. Itu belum ada hal-hal yang menurut saya tuh janggal gitu bang di saya kan, kayak aman loh nih saya ngikut pendaki ini aman, nggak ada hal apa-apa yang tidak diinginkan gitu ya kan. Ya udah. Setelah itu kita dikasih makan tuh bang. Wah makannya ya alhamdulillah bang. Kalau open trip enak-enak lah bang ya kan. Sayur sop, ayam goreng. Ya udah setelah itu ya udah kami ngobrol, saya kenalan dah tuh satu tenda. Cerita satu sama lain. Lu dari mana bang? Dari Jakarta. Jakarta yang mana? Tanjung Duren saya bilang gitu kan. Saya tanya balik. Lu udah biasa ikut open trip bang? Saya tanya gitu. Oh udah biasa bang, saya udah ngikut sama yang trip itu. Trip ini udah 2 kali. Yang pertama saya ke Rinjani, yang kedua saya ke Semeru gitu. Oh berarti lu udah kenal ya sama adminnya ini, sama ketuanya? Udah kenal bang, udah enak malah ya kata. Oh ya udah. Lu baru pertama kali bang ikut trip ini? Baru pertama kali bang. Ya itu sepanjang malam tuh di tenda tuh kita cerita aja bang. Nah yang 2 orang ini nih tidur. Saya mau nanya kan lu dari mana tapi dia tidur. Ya udahlah saya nggak mau ganggu. Ya udah. Itu sepanjang malam itu nggak ada hal apa-apa. Ya udah akhirnya kita bangun pagi, foto-foto bang. Kita dikasih sarapan dulu nih sebelum sebelum foto-foto kita dikasih sarapan dulu sama si admin ini. Pagi bangun makan. Oh, ternyata tuh pas saya bangun pagi dari Ranukumbolo itu emang bener-bener bang ya. Emang bagus banget dah di situ ya. Oh, buat tenda thread gitu ya. Wah, bener-bener tuh view-nya memang bagus banget dah. Gua udah kesono dong. Iya.
Itu safe sekali bang ke situ emang. Ngerasain berkata waktu gimana sih Gunung Semeru gitu ya kan. Ikut open trip lah saya bilang kan. Karena kan kalau sendiri kan nggak bisa bang. Maksimal kan harus 4 ya kan atau 3 orang lah kalau ke Semeru itu. Ya udah akhirnya setelah itu singkat cerita jam 9 setengah 10 kita dari Ranukumbolo siap-siap buat menuju ke Kalimati. Ya udah kita jalan jam 10, jalan sepanjang jalan tuh cerah bener-bener bang. Kayak saya jalan dah dari Ranukumbolo menuju Tanjakan Cinta dah tuh bang, biasa ya kan. Mendaki Tanjakan Cinta, setelah dari Tanjakan Cinta tuh pasti banget di atas Tanjakan Cinta tuh bener-bener langsung ketemu Oro-Rombo bang, ya kan. Wah pemandangannya bagus banget bang itu bang, bener bang. Ungu semua dah tuh situ. Karena wah bener-bener dimanjain lah mata kita bang di situ bang. Udah kita jalan, nah nyampe di setelah Oro-Rombo itu apa ya? Kalau nggak salah lupa dah saya itu. Di situ ada tukang semangka bang, situ bang. Kita berhenti dulu lah, makan-makan semangka. Nah dari situ kita udah mulai anget dah nih pertemanan nih, kayak semakin dekat lah gitu ya kan. Kita berteman di situ udah nggak ada rasa canggung, kayak udah kenal dekat aja bang. Kita ngevlog bareng ya kan di handphone teman saya yang satu itu. Lu dari mana bang? Ya biasa lah bang, lucunan gitu kan, ngobrol bercanda. Udah dari situ kita jalan lagi. Nah nyampe apa sih tuh, posnya saya lupa lagi bang. Jambangan ya, yang pelang itu yang mau menuju dikit lagi mau nyampe Kalimati. Jambangan ya itu di situ. Ya udah akhirnya kita di situ foto sebentar di pelang, jalan nyampe Kalimati itu kalau nggak salah jam 5 sore bang, saya ingat jam 5 sore dari Ranukumbolo, jam 10 nyampe Kalimati jam 5 sore. Lumayan lah, perjalanannya cukup melelahkan karena memang kita jalannya santai bang, nggak terlalu buru-buru. Soalnya adminnya juga enak banget sih, nggak terlalu nargetin kita, lo harus nyampe sini jam segini ya, enggak. Karena memang dia nggak nargetin kok. Setelah kita nyampe di Kalimati, biasalah, ternyata udah siap semua bang. Udah siap semua. Jadi tenda kita kasih lagi nih, tenda ini. Udah kami dikasih waktu bebas lah bang, maksudnya kalau memang lu mau kemana-mana laporan aja gitu kan kata ketuanya, tapi asal jangan jauh-jauh ya, karena tenda kita tuh dibikin bundaran tuh kalau nggak salah tuh ada 5 atau 6 tenda gitu loh bang. Ya udah akhirnya kita di situ makan malam, disuruh istirahat. Nah sebelum istirahat kita disuruh ngumpul di luar, dikasih arahan ke sama adminnya ini, bilang katanya usahain tidur ya, karena kita bangun jam 12 malam karena kita summit sekitar jam 12:30 malam bang. Saya bilang 12:30 malam, dalam hati saya gitu dong. Saya biasa naik gunung ke Slamet, ke Sumbing, ke Sindoro, semua ke mana aja. Summit saya subuh mulu jam 3 jam 4, kok di sini jam 12 suruh bangun kan. Mungkin tinggi kali saya berpikiran gitu ya kan bang. Ya udahlah, saya nggak mau mikirannya aneh, ya udah saya nurut aja lah. Yang penting saya pulang selamat. Ya udah, akhirnya saya tidur jam 10, 2 jam doang tuh. Tapi ya lumayan lah, tidur cukup lah, dibangunin. Tapi jam 12 itu bangun, ternyata kita nggak langsung mendaki bang. Kita disuguhin bakso anget bang, disuruh masakan dulu tuh. Suruh ngendok, ada yang masakin bang, ternyata porter kali ya dia, porter gitu. Diambilin, kita dikasih mangkok, tapi kita diambilin sama yang masak. Kalau kita yang ambil sendiri, takutnya habis, dia kebagian. Ya udah akhirnya dituangin, makan tuh bang, anget banget bang, sumpah. Karena tuh di Kalimati bang, suhunya bang, buset dingin banget bang, sumpah. Saya pakai kaos, pakai hoodie, pakai jaket gunung tuh masih tembus bang, dingin banget posisi itu pada saat itu. Akhirnya kita dikasih arahan sama adminnya lagi, diusahain semua pendaki ketika mau menuju puncak bawa aqua ya, 1 orang 1
jangan sampai nggak bawa, karena di atas udah nggak ada yang namanya mata air katanya kan, udah nggak ada. Pokoknya diusahain bawa air sebisa mungkin tuh, air nyisa sampai ke bawah katanya. Baik, ya udah akhirnya saya nurut. Saya bawa aqua yang kecil bang, yang biasa, cuman 2. Saya bawa DP kecil aja udah, saya jalan baca doa bismillah ya kan, ya udah. Tuh setiap pas awal dari Kalimati saya naik tes jalan, itu memang saya ngerasa pas ketika masuk hutan dari Kalimati nih, itu hawa udah mulai beda nih bang. Saya ngerasa sendiri, atau teman-teman yang lain tuh pada merasakan, tapi ini saya udah ngerasain sendiri tuh, di sini udah beda banget hawanya doang nih bang. Ini saya baru ngerasa hawa nggak enak di diri saya tuh, tapi saya positif, pikiran saya ke depan. Gue jalan nggak sendiri, gue jalan rame-rame, dan di open trip ini kan pasti ada yang bertanggung jawab kalau misalkan pikiran saya, kalau saya kenapa-napa kan. Ya udah akhirnya udah saya berpikir positif, saya jalan. Di ketika jalan itu ada banyak petilasan bang. In memoriam mungkin. Iya, in memoriam gitu, kayak menandakan kayak apa sih, kayak batu nisan gitu loh bang, tapi ada nama-namanya. Nah kita di situ berhenti sejenak lah, kita kirimin doa, dipimpin sama ketua admin, disuruh kita ibarat kata ngirim doa buat yang udah mendahului kita katanya kan. Ya udah kita nurut, ya saya baca Al-Fatihah, kirimin Al-Fatihah semua buat yang telah mendahului kita. Setelah itu ya udah kita jalan. Jalan dari petilasan itu, kita jalan ke menuju puncak itu, yang sebelum melewati batas vegetasi itu bang, yang udah keluar hutan yang bebatuan itu kan masih jauh ya dari petilasan itu ya kan. Nah itu saya di situ mulai rasa capek tuh berasa bang, gitu loh, berasa. Tapi saya masih kuat jalan gitu. Kayak kok nih kenapa sih? Gue biasanya ke puncak bawaan yang berat-berat, tapi kok ketika gue ngikut open trip di sini gue cuman bawa aqua doang, kenapa rasanya berat banget ya gitu loh bang, yang saya rasain ini kan. Tapi saya, pikiran negatif saya tuh, masa iya sih, nggak mungkin lah, karena saya kan kalau naik gunung tuh kayak ngerasa, kalau saya ngerasa di dekat itu saya udah mulai berasa bang gitu loh. Tapi di sini nggak ada, saya bilang kan udah sejalan. Nah sepanjang saya mendaki sampai puncak itu jam berapa ya, jam 5:30 bang, saya nyampe puncak. Teman-teman saya ada yang sampai jam 5, tapi saya 5:30. Nah di puncak itu, nyampe lah di puncak lah ibarat kata jam 6 nih, saya nyampe bener-bener pas puncak, pas itu jam 6, foto-foto. Nah di puncak itu ada yang bikin api unggun bang, karena memang hawanya dingin banget. Ada yang bikin api unggun? Ada yang api unggun, nyala bang apinya, bener saya itu real ngeliat. Nyala buat mengangetin, tapi api unggunnya ya nggak segede api unggun gitu, cuman adalah api gitu loh, sedikit buat ngangetin badan. Tahu siapa yang bikin itu? Nah sampai puncak itu saya nggak langsung ibarat kata wah gitu loh, nggak, cuman karena saya udah nggak kuat bang, karena udah saking dingin ini, wah takut kenapa-napa kan. Saya nyampe puncak saya langsung ke api itu, saya ngangetin badan dulu. Udah setelah badan udah hangat, matahari udah keluar, udah sedikit hangat lah, tapi panasnya itu dingin, gimana sih Pak namanya ya kan. Udah saya baru foto-foto itu loh. Nah nggak lama-lama lah saya di puncak itu, sekitar 20 menitan lah ya, 20 menitan lah. Tapi sebagian peserta masih ada yang foto-foto. Nah saya turun lah bang, kata admin ya udah kalau mau turun aja, tapi asal ada barengannya ya, katanya gitu. Ya udah dari situ turun. Nah teman-teman saya tuh sebagian udah ada yang turun. Kalau saya kan, kalau yang namanya turun udah saya mau nikmatin, karena cerah tuh bang ya kan, saya nikmatin dulu sendiri ya kan. Saya turun sendiri ya kan, ya teman-teman saya udah pada turun.
pas keluar masuk hutan tuh pas nyampe Arcepodo. Nah gue nggak punya pikiran kalau itu orang kenapa-napa ya bang ya. Nah gue ngelihat ini bang, bukan ngelihat ya, memang kasat mata real gitu loh. Ada cewek bang, cewek tapi dia duduk setelan pendaki, pakai jaket, dia bawa trekking pole, tapi trekking pole dia taruh di sampingnya dia bentuk dia duduk, dia begini nih bang, duduknya nih begini, kayak gimana sih, kayak gini dah duduknya begini, tapi dia menunduk kepala. Nah saya hampiri nih, karena saya juga sendiri, karena udah ditinggal sama teman-teman saya udah pada lari kan. Saya tanya dong, misi mbak, dan mbak-mbaknya itu sama sekali nggak ngerespon saya. Nah saya juga nggak punya pikiran aneh-aneh kalau dia kenapa-napa dong. Saya cuman saya temenin aja lah ya. Saya duduk di sampingnya tuh bang, saya duduk di sampingnya, saya tanya, mbak mau puncak apa mau turun? Nggak ada sama sekali jawaban bang. Tapi dia sambil ngerintih, sambil duduk begini nih, sambil gitu, ya kan. Nah saya juga nggak ada rasa takut. Saya bilang, mbak kenapa mbak mau minum? Saya bilang gitu kan. Ini mbak saya ada air. Sama sekali nggak ngomong gitu, cuman dia sambil ngerintih begitu, sambil ngerintih kayak gitu. Saya kira mbak perutnya sakit, saya bilang gitu kan. Sama sekali dia cuman nganggukin kepala begini gitu. Terus saya bilang gini dong, mbak ditinggal sama ketua teman-teman mbak, atau memang mbak yang mau ngaso, apa mbak mau istirahat? Saya bilang kan gitu kan. Tetep nggak ada yang keluar dari mulutnya dia tuh nggak ada bang buat interaksi sama saya gitu loh ya kan. Ya orang saya nggak ada rasa takut lah, karena ya memang saya lihat orang ya kan. Dan saya pas ketika saya merindingnya itu, pas ketika saya tanya namanya, mbak nanti gini aja deh mbak, kan saya turun duluan. Kalau memang mbak butuh apa-apa, mbak namanya siapa gitu. Nanti kalau misalkan saya turun ketemu pendaki-pendaki lain, nanti saya tanya-tanyain, ini mbak ini ada di atas butuh bantuan kayak gini. Nah saya tanya dong, dia kasih nama bang ke saya bang, tampil ngasih namanya, dia nggak pernah ngasih muka jelas mukanya dia tuh ke saya bang. Jadi tuh dia ngasih nama tapi dia nunduk. Gimana sih dia ngasih nama tapi dia nunduk, tapi suaranya dia itu kayak orang nangis gitu, kayak orang nangis sakit, merintih. Gimana sih bang, kayak orang merintih kayak, tapi dia nggak kan, kalau orang ngerintih kan ibaratnya gini, megang perut begini gitu ya kan bang. Kalau ini enggak, dia duduk biasa, cuman duduk begini. Nah pas saya tanya, mbak namanya siapa, nanti biar saya bantu buat teman mbak nyari rombongan mbak. Kalau misalkan nanti ini temennya ada yang di atas tuh, maksudnya paranin lah gitu. Dikasih nama bang sama dia, namanya gini. Tapi dia ngomongnya kayak gimana ya, kayak nama saya gitu, kayak gitu. Nah dari situ saya langsung merinding bang. Kok dalam hati saya, wah ini orang suaranya beda banget nih. Nah saya udah langsung ibarat kata langsung peka tuh. Wah mana saya sendiri kan pada di situ, pada tempat kejadian itu saya cuman sendiri yang pas turun. Nah sama dia tuh total berdua bang. Nah saya langsung, wah bulu kuduk saya merinding. Ini kenapa nih kan? Saya tengok ke atas, nggak ada orang yang turun juga bang. Itu posisi kejadian itu jam 8:30 bang, masih pagi bang. Mau 9 ya kan. Nah saya tanya lagi, mbak bener mbak, ini saya mau bantu mbak. Saya ngeliat mbak nih, kondisi mbak ini udah nggak membaik. Kalau saya membantu mbak sendiri, jujur saya nggak kuat, saya bilang kan. Tetap dia ngomong, ya udah nama mbak siapa, sekali lagi nih saya tanya, nama mbak siapa, saya bilang gitu ya kan. Akhirnya dia ngasih nama itu, namanya tuh Dania. Namanya Dania. Dan setelah itu saya bilang, setelah dia ngasih nama
ngasih tahu nama dia Dania, saya nggak langsung turun juga dong. Saya bantu, saya tepak bang sampai ke sini. Bang nggak ngapa-ngapa, ini saya bawa air 2, saya bilang gitu kan. Ini saya bawa air 2, ini 1 buat Mbak yang masih ibarat kata sedikit full, yang setengahnya itu buat saya turun. Saya cukup kok Mbak. Sama sekali nggak ngerespon sama sekali. Dia ngerespon cuma ngasih nama doang bang ke saya bang. Dia saya ajak ngobrol, dia nggak ada balasan obrolan balik ke saya. Dia cuman ngobrol ke saya tuh, interaksi suara dia keluar itu ketika dia ngasih nama ke saya doang. Itu juga namanya kayak orang gimana gitu bang. Dania gitu. Wah langsung dari situ saya langsung bergegas bang. Karena wah itu udah pikiran saya udah aneh-aneh tuh ya kan. Nah dari situ udah saya turun. Mbak saya turun duluan ya Mbak. Maaf nih Mbak kalau misalkan saya cuman bisa bantu Mbak sampai sini doang. Nih buat Mbak air saya simpan sini, kalau misalkan Mbak haus ini air minum. Nanti saya turun ke bawah, saya usahain cari rombongan Mbak Dania. Dia nunggu gini gitu dong, kagak ada suara, nggak ngerintil lagi, cuman pala doang gini. Nah udah langsung dari situ saya turun. Nah setiap ada pendakian ada rombongan lain, saya tanya, bang abang rombongannya Mbak Dania bukan? Bukan mas. Oh kenapa emang? Ditanya balik saya, ditanya balik. Kenapa emang mas? Enggak bang, saya di atas tuh tadi sebelum sesudah Arcopodo di bawahnya lagi tuh ada cewek bang 1. Tadi saya nggak ngelihat bang ada cewek duduk situ. Si pendaki yang rombongan itu saya tanya, dia bilang, nggak ada cewek bang duduk situ. Enggak bang, saya tadi ngeliat situ ada cewek duduk. Saya tanya namanya Mbak Dania, saya gituin kan. Katanya deh ketinggalan rombongan. Mungkin kalau feeling saya sih ketinggalan rombongan karena itu mbak saya ajak interaksi nggak pernah ngomong mas. Saya bilang oh iya dah, bukan rombongan saya mas, kata dia. Coba di bawah. Saya cari dong di bawah kan, ketemu lagi nih kan, memang posisi turun banyak rombongan. Tapi pada saat saya di atas itu nggak ada orang satupun turun bang. Padahal itu jalur ya? Padahal jalur. Cuman di situ nggak ada orang turun. Tapi kenapa ketika saya udah turun dari Mbak Dania itu, saya turun, itu ada pendaki. Nah setelah saya ngedukung pendaki, saya ketemu lagi pendaki itu. Pas turun banyak bang. Tapi saya ketemu teman-teman saya tuh ketika udah sampai Kalimati. Karena saya turun sendiri bang. Ketemulah rombongan 1 lagi. Saya tanya, pokoknya setiap ada rombongan itu saya tanya bang. Saya tanya semua. Misi, ya mas, rombongannya udah ketinggalan nggak? Saya gituin dong. Oh nggak ada mas. Kenapa? Nggak, di atas ada cewek mbak, 1 kayaknya ketinggalan rombongan deh, karena dia kecapean gitu. Masa tega sih cewek ditinggal sama rombongannya, nggak mungkin lah kata si pendaki itu. Oh ya udah makasih mas ya, saya lanjut turun ya. Ya saya turun lagi. Pokoknya setiap hari itu saya tanya. Sampailah saya di Kalimati bang, ketemu teman-teman saya kan. Saya langsung ngobrol sama si adminnya ini, si ketua. Bang, kenapa Ri? Itu ada cewek bang di bawah di sebelum sesudah Arcopodo di bawahnya dikit. Iya. Itu kayak ketinggalan rombongan lah bang. Emang kenapa? Cewek sendiri bang, kasihan, gue bilang kan. Coba deh bang tanya orang-orang sini bang, kan lu mungkin banyak kenalan sini sama porter-porter ya kan. Ya udah, ditanya lah sama porter ya kan. Yang di mana mas? Di pokoknya pas banget Arcopodo di bawahnya dikit, mas, saya bilang gitu. Cewek, iya. Setelannya gimana? Saya ditanya gitu kan. Setelannya pendaki bang. Mas biasa, pakai sepatu, pakai jaket, pakai bawa trekking pole. Tapi dia nggak bawa depek mas, lenggang. Cewek ya. Namanya siapa mas? Mbak Dania. Oh Mbak Dania. Nah udah biasa ya kan. Ya udah akhirnya. Ya udah nanti saya cari kelanjutannya deh katanya gitu ya kan. Saya coba tanya porter-porter lain, mungkin ada rombongannya mungkin ya kan. Entah itu rombongan masih di puncak. Kalau di puncak nggak mungkin bang, karena kan di puncak batasnya tuh sampai jam 9 ya kan. Jam 9 ke atas itu puncak udah harus steril ya. Harus steril, udah nggak boleh. Ya udah akhirnya dari situ saya ngobrol sama adminnya ini, bang, lu nggak mau usaha buat nemuin tuh cewek bang? Saya langsung ke pikiran ke cewek itu mulu bang, nggak tahu kenapa gitu. Semua rombongan itu saya turun, meskipun saya dari Kalimati buat turun ke Ranukumbolo, itu saya tanyain bang. Karena saya pas selama saya turun dari Kalimati itu saya nggak pernah ngeliat itu cewek lagi, nggak ngeliat lagi, maksudnya kok
sampai base camp pun saya nggak ngelihat itu cewek bang. Nah jadi setiap dari Kalimati nih, nah saya ngobrol, itu belum bergegas buat saya buat arah pulang bang, karena memang disuruh istirahat dulu lah. Itu saya tuh nyampe di Kalimati itu dari puncak itu jam 11-an lah, sampai jam 11-an lah itu kita istirahat, yang mau tidur ya kan, foto-foto itu udah dikasih dulu. Nah ketika pada istirahat tuh kan di Kalimati itu ada WC seng ya bang ya, yang di depan itu warnanya hijau 3 itu. Nah saya mau BAB dong, mau BAB. Nah saya mau BAB, saya ke situ, arah situ sendiri kan, arah situ sendiri. Nah saya BAB di situ, saya langsung kepikiran, nggak tahu kenapa ya, pikiran saya tuh langsung ke itu cewek, dan saya mikir begini, kok itu cewek sendiri kenapa ya? Saya ajak ngobrol nggak ngejawab, ya kan? Saya ajak maksudnya saya ajak turun bareng, dia nggak mau. Saya kasih air, nggak ada ucapan terima kasihnya. Kenapa ketika saya kasih nama, dia cuma ngasih nama doang. Saya minta nama, dia ngasih nama doang. Dan itu jawabannya juga yang dari keluar dari mulutnya dia itu apa ya, kayak orang kesakitan gitu. Ya udah, akhirnya udahlah, saya pikiran gitu. Nggak ngapa-ngapa lah, saya bilang ya kan. Ya udah tuh sekelar BAB, udah saya tidur. Nah di tidur saya ini di Kalimati nih, saya kayak direp-rep gitu bang, gimana sih bang, kayak jadi di mimpi saya kayak ngimpi nih, jadi ngimpinya itu kayak direp-rep gitu gitu bang. Jadi itu di mimpinya saya itu nih, ini cewek yang ketemu saya di Arcepodo itu, dia mau ngikut saya bang pulang. Nah di dalam mimpi saya itu dia ngomong, berinteraksi sama saya. Oh sempat ada obrolan? Iya, ngobrol begini. Kan saya tanya, emang mbak dari mana? Saya bilang gini, dia bilang saya juga dari Jakarta, dibilang gitu ya kan. Mbak tinggal di mana? Di daerah sini nih, bilang kan gitu. Saya sempat berinteraksi tuh di dalam mimpi tuh. Dia sempat bilang begini ke saya di dalam mimpi, Mas nanti saya boleh ikut Mas gak? Gitu. Iya, saya boleh ikut Mas gak? Ya saya bilang, mau ikut kemana? Mau ikut pulang bareng sama Mas. Oh ke Jakarta? Iya, ya udah, ayo. Ya udah, akhirnya bareng tuh. Di dalam mimpi itu saya ngajakin dia pulang bareng karena kasihan, pikiran saya dia sendiri cewek kan bang. Ternyata memang di dalam mimpi itu dia nggak ada rombongan sama sekali, kayak dia pendaki sendiri gitu. Nah, saya dibanguninnya itu sama teman saya, ditepuk sama teman saya baru kenal. Karena katanya teman saya itu saya tidur ngegerung begitu bang. Nah saya pas ditepuk saya langsung bangun, langsung teriak refleks, astagfirullahaladzim, kenapa lu digituin, ditanya kan. Enggak apa-apa, enggak serius nih, ntar aja saya bilang kan. Udah ntar aja ceritanya, gue bilang. Udah akhirnya waktu pukul tuh jam itu menunjukkan pada jam 3 sore itu bang tuh, jam 3 sore. Nah akhirnya setelah habis asar kita disuruh packing. Nah habis asar kita turun. Nah udah turun, kemas-kemas udah turun, nyampe di Ranukumbolo, niatnya mau camp dulu, tapi kata admin nggak ada karena waktunya melebihi batas. Cuman kita di situ cuma 2 malam doang, kata dia kan, nggak bisa semalam lagi, nanti di blacklist. Oh yaudah, langsung kita ngebut tuh bang. Nyampe lah di Ranupani nih. Terus dari saya turun pendakian dari Kalimati sampai Ranupani itu nggak ada hal apa-apa tuh bang yang terjadi. Aman-aman aja. Nah nyampe Ranupani nih bang nih, saya tanya lagi ke admin, bang coba bang cari tahu bang, karena hawa penasaran saya itu kenapa timbul gitu loh bang. Ya udah Rin, ntar gue tanya. Nah dia kan lama dah tuh responnya kan. Saya sendiri nih ambil nyalain rokok, trek ke tempat pendaftaran tuh bang, si Maksi itu yang di Ranupani itu, yang di bawah, di atasnya buat tempat brief.
Situ saya tanya, "Bang, di sini ada pendaki yang namanya Dania gak bang?" Saya tanya gitu, "Emang kenapa? Dia rombongannya ada gak?" Saya bilang gitu. "Ya, bentar ya mas, saya cari dulu," kata dia. Pas di cross check sama dia, "Mas, nggak ada mas nama pendaki yang bernama Mbak Dania ini." Oh, di hari itu ya? Di hari itu pas saya turun. Iya. "Masa sih mas?" "Iya." "Emang kenapa mas?" Nah, langsung saya ceritain dong situ. Jadi gini mas, ketika saya turun dari puncak, nah pas nyampe di Arcopodo itu ada satu orang cewek bang duduk mas, saya bilang gitu. Oh, terus dia kayak ngerasa udah ke notice gitu bang sama omongan saya nih si mas Basecamp ini. Iya. Kayak udah ke notice sama omongan saya nih. Oh, terus coba terus ceritain, kata si mas Basecampnya gitu. Yaudah saya ceritain. Nah, saya tanya mas, ketinggalan rombongan apa nungguin temen yang baru mau turun muncak, apalagi istirahat, saya gituin. Tapi dia nggak ada balasan obrolan balik ke saya mas, saya gituin kan. Ya udah, akhirnya dikasih tahu dah tuh sama dia di situ, sama si mas Basecamp ini, penjaga Basecamp ini. iya, kayak diungkap lah bang di situ. Oke, ya. Diungkap. Nah, saya dengerin juga dong, akhirnya saya deketin. "Yaudah mas, coba mas ceritain." "Jadi gini mas," diceritain sama dia. Pada tahun 2015 itu ada pendaki cewek yang namanya Emas Sebut. Wah, dia udah masuk ke mimpi saya ajak ngobrol. Ternyata pulang bareng lagi ya? Minta ajak pulang bareng bang. Dia kan. Nah dari situ saya langsung kayak orang, wah gimana? Langsung kayak orang gimana? Shock bang. Tapi mas, ditanya balik saya sama mas Basecamp. "Tapi mas bener ketemu?" "Bener mas." Saya malah sempat duduk di sampingnya mas. Tapi nundukin kepala, ngomong sambil merintih. Saya tanya, jawabnya aja cuman, "Mbak Dania mas," begitu. Wah, pas diungkap cerita di situ, saya langsung merinding bang. Ya udah mas, yang penting mas mungkin ya kata mas Basecamp ngomong gini, "Udah mungkin itu buat perkenalan mas aja," kata gitu. Mungkin memang ya mungkin mas kali yang diliatin atau gimana. Ya mas positif aja lah, semoga ya nggak apa-apa. Tapi belum sampai sini bang ceritanya nih bang. Jadi nah balik lagi nih, ketika saya nyampe rumah nih bang nih. Nah yang tidur di Kalimati ini nih bang nih, yang dia pengen bilang mau ngikut saya ke Jakarta, yang melalui mimpi itu ya? Iya, melalui mimpi. Ternyata tuh bang, saya sampai Jakarta, sampai rumah itu bener ngikut. Tapi saya nggak ngerasa kalau dia ngikut nyampe rumah. Saya nggak ngerasain kalau dia ngikut. Saya bener-bener kayak orang normal, saya makan. Tapi yang saya rasain tuh ketika saya masuk kamar rumah, itu saya nggak bisa tidur bang. Selama 1 minggu bang, saya tidur itu ketika bunyi azan subuh tuh saya baru bisa tidur. Itu yang saya ngerasain di rumah. Gitu. Nah, jadi saya aktivitas pagi, kerja, nggak ngerasain hal apa-apa. Tapi tuh saya ketika habis maghrib ya bang, ketika habis maghrib nih bang, itu kamar saya hawanya panas banget bang, panas bener. Dan saya tuh bener-bener nggak bisa bener-bener dibikin nggak bisa tidur. Tapi saya nggak ngerasa tuh kayak nggak ada apa-apa bang, kayak nggak ada yang ikut di badan saya, kayak nggak ada badan saya badan saya normal. Cuman saya susah tidur. Tidurnya tuh ketika azan subuh berkumandang baru tidur gitu. Baru tidur pules bang. Gitu bang. Nah, sampai saya di kerjaan tuh dibilang sama teman saya begini, "Muka lu pucet banget, mata lu tidur sininya hitam banget nih, Ri." Orang saya ibarat kata selama seminggu itu saya begadang mulu bang, jadinya bang, nggak tidur sama sekali. Kerja pulang yang harusnya saya tidur istirahat, nih nggak bisa tidur sama sekali. Saya penasaran bang, saya langsung ngerasa, wah ini nggak bener nih.
Ya kan saya pikir apa yang di dalam mimpi gue di Kalimati itu cewek yang saya temuin ini ngikut apa bener ngikut. Ya, ya. Karena kan udah diiyain sama lu. Iya, karena saya iyain gitu loh bang. Apa bener ngikut? Coba saya tanya abah saya kan, orang tua kandung bokap kan. Saya tanya, bah, coba dong bah bantu bah, kenapa sih Ari saya ngobrol nih sama abah. Coba dong bah, tolong bah. Kenapa sih saya Ari tidur tuh susah banget, saya bilang kan. Kenapa emang? Coba abah liatin, karena kan abah sedikit ngerti paham lah ya kan abah saya itu. Ya udah coba, tapi dibantu juga sama orang leluhur abah yang di kampung saya bang. Diliatin lah sama orang-orang yang bisa lah bang lah kayak gitu kan. Diliatin sama orang-orang yang bisa. Ternyata memang di kamar saya tuh ada merinding lagi tuh bang saya bang. Di kamar saya tuh memang ada sosok cewek bang. Tapi saya nggak ngeliat. Iya. Merinding saya. Jadi tuh dia selama saya tidur tuh di kamar saya tuh ada cewek. Jadi saya tuh berdua. Tapi saya ngerasa sendiri. Ditanya sama abah saya kan. Kemarin waktu naik gunung nggak ada hal apa-apa. Ada hal apa kata dia kan. Saya bilang, Ari sih ya saya langsung cerita dong. Karena ya ditanya ya kan, ya udah akhirnya saya cerita. Jadi gini bah, jadi waktu Ari naik ke gunung tuh, Ari tuh ketemu cewek. Satu orang. Nah, Ari lagi bareng siapa? Ari lagi sendiri bah. Teman-temannya udah pada turun. Ya gitu kan. Nah terus ya Ari ajak ngobrol bah. Ari ajak ngobrol, dia ngerintih, nggak ngasih obrolan balik, cuman dia ngasih nama doang ke Ari bah. Setelah itu ya udah Ari lihat yang mau bantu kan. Ari cariin rombongannya. Ternyata memang kagak ada rombongannya bah. Nah, habis itu bah, setelah itu Ari turun di tenda. Ari tidur siang bah sebelum turun. Nah sebelum turun itu Ari ngimpi dia mau pulang bareng sama Ari, minta ngikut ke Jakarta. Ya Ari yain dong bah, saya bilang gitu kan. Karena ya memang kasihan dia sendiri cewek. Ya udah akhirnya Ari yain. Ternyata itu cuman mimpi bah, Ari gituin kan. Oh ya udah. Dari situ, ya udah akhirnya dari setelah itu ya udah nanti Darsim ke sini. Dia bilang kan, abah panggil ke sini, namanya Darsim, itu saudara saya juga dari kampung saya. Iya. Datang buat ngebersihin, ya udah akhirnya ditanya lagi. Saya suruh keluar lah dari kamar itu, dia masuk sendiri di kamar saya. Saya nggak tahu berinteraksi apa gitu. Mungkin bernegosiasi lah kenapa gini. Nah udah dia keluar Darsimnya itu, ya saya tanya gimana. Dia memang ternyata tuh nggak mau keluar tapi ini versi ceritanya dia nggak mau. Jadi awalnya pas saya tanya kenapa, iya dia suka sama Ari katanya. Oke. Dia suka sama Ari katanya kan. Katanya Ari orangnya baik, terus badan Ari katanya adem. Makanya dia ngikutin Ari sampai pulang, sampai nginep seminggu di rumah di kamar saya tuh, sampai nginep seminggu bang. Sampai 1 minggu tuh cewek di kamar saya katanya. Saya pantesan kok saya di dalam kamar tuh saya ngerasa padahal kayak nggak ada orang, tapi saya ngerasa tuh saya kok kenapa tidur susah banget ya kan, kayak ada yang nemenin gitu, tapi nggak ada orang yang nemenin. Tapi setelah itu apa lagi tuh? Nah setelah itu terus gimana Darsim? Ya mau nggak mau katanya ya kan, Darsim buat dia pulang katanya ya kasihan karena nih orang masih kerja, kasihan kalau misalkan gini. Pokoknya Darsim ngomong sebisa Darsim, seluluhnya dia biar dia mau pulang. Tapi dia nyuruh pulangnya dengan cara baik-baik, nggak pakai cara kasar. Karena juga memang katanya dia baik juga bang, nggak jahat. Katanya dia di kamar itu cuman buat ngejagain saya, tapi buat ngelindungin saya, buat nemenin saya katanya gitu. Nah, tapi saya balik tanya,
kalau buat nemenin saya kenapa bikin saya nggak bisa tidur Adarsim, sampai saya kayak orang habis kena maaf lah ya, kayak habis orang kena narkoba bang. Iya. Muka pucat, mata hitam, mungkin kan pikiran teman-teman saya kagak-kagak aja bang. Pasti udah, ya wah ini orang udah enak Ini gitu ya. orang udah orang bagus, padahal mah yang saya rasain itu nggak tidur, bener-bener pure nggak ada apa-apa. Karena kurang tidur. Iya dan makanya kurang istirahat tidur, gitu kurang ya. istirahat. Gimana sih bang? Kita nggak tidur 3 hari, mata aja hitam bang. Apalagi saya bang ngerasain 1 minggu. Ya kan nggak bisa tidur. Tidur dari habis subuh, Habis bangun subuh jam 8 udah bangun. Mending jam 8 bang. Jam setengah 7 kita harus sudah bangun berangkat kerja lagi. Cuma berapa jam tidur? Iya. Nah itu bener-bener ngerasa tersisa banget bang. Akhirnya ya udah, akhirnya setelah itu ya udah nanti bagaimana baiknya nanti ada Arsim usahain biar dia bisa pulang. Ya udah pulang, ya udah akhirnya dia sholat isya. Setelah sholat isya dia masuk lagi ke kamar saya. Udah saya tetap di luar di kamar itu. Saya ngobrol sama bokap, makanya kalau sambil ngomong nih kata bokap pesan-pesan, makanya kalau misalkan di gunung kalau ketemu hal-hal aneh udah lewatin aja, jangan sekali-sekali ditanggepin, kata bokap. Kan kita nggak tahu imbasnya, namanya di gunung kan banyak lah hal-hal yang aneh, apalagi yang menyerupai kayak gitu banyak lah. Apalagi kan Ari juga orangnya kan sedikit agak pekaan gitu katanya kan, karena kurang didalemin aja Ari kata gitu bang. Ya udah akhirnya ada SIM itu keluar, alhamdulillah tuh bang. Normal lagi tuh berarti. Enggak, tapi ada syaratnya katanya. Syaratnya cuman disuruh nyari kembang kantil saya. Kembang kantil yang muda, yang ngambang. Terus buat apa tuh? Nggak tahu. Katanya sih diminta kembang kantil. Ya saya langsung cari dong, karena saya nggak mau berlarut-larut, ya kan? Nggak mau berlarut-larut terlalu lama lah bang. Kenapa? Nggak enak bang nggak tidur ya. Yaudah akhirnya saya ke salah satu di Jakarta tuh pasar kembang terbesar se-Asia. Iya, Roblong. Iya, itu bang. Tuh saya cari kembang kantil. Saya tanya untuk kembang, bang, ada bunga kembang kantil gak? Yang udah mekar apa yang belum? Yang belum bang, yang masih bener-bener kuncup. Oh, dia udah kayak langsung peka. Notice lah ya. Iya, langsung notice. Oh ada, mau berapa? 3 biji. Pasti disuruh 3 ya? Iya bang. Kok abang tahu sih? Iya nih 3. Saya beli langsung. Saya balik lagi ke rumah. Saya kasih lah tuh ada Arsim itu. Nih ya bunganya, kembangnya. Dia masuk lagi. Ya udah. Tapi pas dia mau pulangnya itu, dia masuk ke kamar saya itu sama sayanya katanya. Ari masuk ke kamarnya. Berarti bareng tuh ya? Bareng sama saya. Bawa nih. kembangnya juga? Bawa kembangnya. Oke. Nah jadi kembangnya itu ditaruh di gelas, dikasih air putih, diceburin dulu si kembangnya itu. Dan si kembang kantil itu disuruh digigit sama saya. Saya suruh papak, makan Ri katanya. Bener ini kan pahit, saya bilang. Udah nggak apa-apa, makan aja, jangan dirasa. Saya baru gigit ujungnya aja udah pahit parah bang, beneran itu udah parah banget, sumpah. Tapi ya saya paksain lah, saya nggak mau berlarut-larut ya kan. Saya paksain, saya makan sampai saya telan. Nah air yang direndam bunga kantilnya itu saya minum. Pahit juga? Kagak lah, kayak air biasa tuh. Saya minum. Nah terus saya tanya, kenapa saya disuruh makan ginian? Itu permintaan dari dia Ri, katanya. Permintaan dari dia. Kalau memang Ari merasa terganggu adanya dia, karena dia suka sama Ari, dia katanya Ari baik, dia mau ngebantu, dia dia ngerasa kebantu sama saya, gitu ya kan. Makanya dia mau ngikut. Dia cuma minta permintaan saya disuruh makan kembang kantil itu. Nggak tahu dah tuh apa maksudnya gitu. Apa maksudnya saya nggak tahu, dan saya di situ nggak dijelasin juga sama Adarsim. Mungkin ya itu perjanjian mungkin dia sama Adarsim. Dia mau nurut karena Adarsim kan minta baik-baik, ibarat kata
ya udahlah lu pulang, ya kan, jangan gangguin anak ini, kasihan. Kalau mau stay di sini juga ya nggak usah Iya, ganggu gitu nggak ya. usah ganggu gitu loh. Mungkin syaratnya yaudah ini diturutin. Ya udah bang, setelah itu saya keluar sama ada sim itu. Ya udah cerita nanti mulai malam ini mah Arit itu juga pasti ketika udah tidur nggak bisa tidur. Pulas tuh ya. Ya hari besokannya bang, hari itu juga saya nggak bisa tidur juga karena ya masih terngiang-ngiang sayanya bang, masih kepikiran, masih kayaknya tuh masih ada di pikiran saya tuh kok bisa begini. Tapi pas besoknya normal tidur. Nah normal bang, besokannya pulang kerja saya masuk kamar Tidur langsung tidur kayak orang lelap gitu. Nah muka udah agak sedikit cerah lagi, segeran lagi, udah nggak lesu. Dulu waktu pas kejadian seminggu itu bang, itu saya kerja lesu banget bang, nggak bergairah, kayak orang capek, kayak orang kurang makan juga nggak nafsu bang seminggu itu bang, bener-bener kayak orang ngerasa kayak gitu, bener-bener kagak nafsu makan gitu. Nah setelah dibersihin lah tuh, disuruh pulang, nah udah kamar saya tuh ngerasa adem lagi, nggak panas lagi. Saya tidur tenang. Oke. Dan maksudnya gini loh bang, yang saya heranin nih, dia nggak keluar rumah, nggak keluar kamar gitu loh, di kamar aja kan. Kalau misalkan ibarat kata ini kita berandai-andai aja, kalau dia keluar ibarat kata kan mungkin kelihatan abah lah, kelihatan abah kan orangnya notice gitu kan, ngeliat ini siapa nih gitu ya kan. Ini enggak, bener-bener di kamar toh aja gitu. Anda merasa susah tidur. Makanya saya susah tidur. Kembang kantil solusinya. Kembang kantil beneran bang. Itu Dimakan deh. dimakan sama saya. Tapi pahit itu. Pahit banget bang. Bang mau rasain? Seumur umur gue nggak pernah, nggak mau gue. Rasain bang. Gua. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Jadi udah normal semua tuh. Udah normal semua nih bang. Udah normal semua kejadian yang ikut sama saya. Nah, saya ngerasa kepo. Nah saya bukalah handphone, coba cari-cari di Google pendaki hilang di Gunung Semeru. Ternyata wah ini orang basecamp salah informasi, kasih informasi ke saya nih bang nih. Maksudnya salah gimana tuh? Kan dia bilang kan perempuan yang saya temuin itu kan hilang, yang belum ditemukan pada tahun 2015. Ternyata di artikel Google itu dia meninggal tertimpa batu. Ya kan, dan ternyata si Mbak Dania ini bukan orang Jakarta. Di artikel Google itu pas saya baca-baca itu dia orang Jawa Barat lah, kan daerah Sukabumi lah gitu ya kan. Di Gunung Semeru itu dia meninggal tertimpa batu, kan gitu. Tapi di tahunnya sama nggak? 2015 juga? Tahunnya sama 2015. 2015 juga tahunnya berarti ya? Iya. Nah, karena kan ada simpang siur juga. Tadi kan lu sempet cerita ke basecamp yang sudah divalidasi ya. Bahwa saja korban ini kan yang katanya hilang di tahun 2015 ya kan. Dan ternyata menurut artikel dan cerita aslinya beliau ini meninggal karena tertimpa batu. Karena di tahun 2015 juga dulu gue sempet dengar juga sih cerita ini dan ada juga di artikel gitu loh. Dan saya juga nggak ngerti sama saya gitu loh bang. Maksudnya kok kenapa bisa dipertemukan sama saya gitu loh. Ya kan? Saya juga kan gimana ya, aneh aja gitu loh. Kenapa cerita saya naik gunung terus saya samain sama orang basecamp, terus saya kepo cari ke Google, itu ternyata dan kok ada ceritanya gitu loh. Ternyata memang bener yang saya alami ini bener. Ternyata ternyata saya nemuin loh, sampai dia mau ngikut loh, sampai bener ngikut ke rumah. Jadi kan karena sosok beliau ini kan sempat ketarik mungkin sama aura yang ada di dalam diri lu. Karena kan beliau mungkin melihat kebaikan lu. Karena ketika lu turun dan melihat beliau lagi duduk
yang terengah-engah seperti itu ya. Kan lu sempet nawarin minuman, minta pengen dibantu lah. Iya, saya pengen bantu. Mungkin karena situ dari karena kebaikan lu iya, saya ada etikat tarik baik mungkin. kali ya. Nah, iya. Atau mungkin kalau lu sedikit lebih dalam lagi, mungkin beliau ini sempat mau apa sih namanya, menyimpan atau memberi pesan sesuatu lah, mungkin ya. Tapi cuma lu nya aja yang kurang PK gitu. Iya, ya kurang kan, ya. kurang PK, terus kurang agresif juga mungkin saya kan. Karena ya begitu, saya juga ada rasa takut juga, Bang. Karena sih kalau sama cewek kurang gimana ya? Iya. Maksudnya enggak. Dan di sini mungkin kita tekanin lagi ya, karena kan di sini kita bukan mau menyudutkan keluarga korban atau teman atau saudara-saudaranya, karena kan mungkin ini karena kan kita tahu nih bahwasanya kalau orang udah meninggal itu ya udah langsung ke akhirat ya kan. Mungkin ini jin korinnya mungkin ya yang menyerupai beliau ini, sosok beliau ini mungkin ya, Ri ya. Oke, mungkin Ri, sebelum mengakhiri video kali ini, Ri, mungkin lu punya pesan-pesan Ri buat teman-teman semua yang mendengarkan video pada malam kali ini, atau mungkin mau menyampaikan sesuatu kata untuk dari pihak keluarga ataupun saudara ataupun teman dan rekan-rekan almarhumah ini, Ri? Ya paling pesan saya gini sih, Bang. Sebelumnya saya juga mau minta maaf karena udah mau mengangkat cerita ini. Sebenarnya saya nggak ada niatan buat mengangkat cerita ini, karena yang saya rasain pada saat pendakian ya ini yang saya rasain gitu loh. Kalau memang ya saya nggak mau maksa kalian buat percaya sama saya, tapi yang saya alami pada saat pendakian saya ya pure ini yang saya alami gitu loh. Memang susah buat kalian percaya, cuman kan saya nggak mau maksa kalian buat percaya sama saya, karena ya ini yang saya alami di sini gitu loh. Dan intinya ya paling untuk dari pihak keluarga yang saya ceritain ya saya mohon maaf, karena nggak ada maksud saya buat mengungkit masa lalu gitu ya. Mengungkit masa lalu. Saya cuman kenapa gitu, kok bisa sampai ke saya gitu loh. Dan nggak ada pesan yang dia sampaikan ke saya juga nggak ada, karena saya nggak mau berlarut-larut dan berkelanjutan gitu loh, karena ya udah putus aja di sini gitu loh. Udah sih, Bang, gitu ya, Bang. Nah, di sini gue juga nggak banyak omongan ya, atau mungkin banyak kasih kata-kata ataupun saran ya. Dan di sini gue sih meminta untuk kita doakan saja nih, semoga almarhumah ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala ya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan diberi kesabaran.